Jumpa lagi di Garuda Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Subang, Danu tidak bisa mengelak, gonggongan dan gigitan anjing pelacak jadi petunjuk. Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon dukung channel ini dulu ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Kalau sudah, mari simak videonya. Halo pemirsa yang setia selalu mengawal kasus Subang, semoga kalian selalu dikasih kesehatan ya. Masih mengenai dengan peristiwa di Subang, peristiwa perampasan nyawa Amel dan Tuti di Subang, perkembangan baru diduga kasus ini, dan akhirnya akan diselesaikan. Kasus Subang yang kini sudah memasuki bulan ke-9 sejak hari kejadian. Namun siapa dari pelakunya masih belum juga terungkap. Tim penyidik kepolisian pun saat ini masih terus melakukan penyelidikan tentang kasus yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu alias Amel. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, yang memang telah menyita perhatian banyak kalangan dan juga saat ini terus juga ditunggu oleh masyarakat. Siapa sebenarnya dari pelaku pembunuh Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu pun masih menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat selama ini. Dalam pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini, tim penyidik saat ini sudah memeriksa sebanyak 121 saksi. Tim penyidik juga saat ini sudah meneliti 216 alat bukti di 10 lokasi tempat kejadian perkara. Termasuk penyidik masih akan memeriksa saksi baru lagi dalam peristiwa ini. Tim penyidik juga sebelumnya telah menurunkan anjing pelacak atau K9 ke lokasi kejadian perkara, untuk membantu menemukan data dan juga fakta di kasus Subang. Dan saat anjing pelacak diturunkan ke lokasi kejadian perkara, adanya salah satu saksi yang digonggong dan digigit anjing pelacak tersebut. Benarkah gonggongan dan juga gigitan dari anjing pelacak tersebut menjadi petunjuk dalam mengungkap kasus pembunuh ibu dan anak di Subang? Menanggapi hal tersebut, Heri Susanto mencoba untuk memberikan jawaban melalui analisanya yang dimuat dalam kanal YouTube Heri Susanto. Dalam YouTube yang berjudul, K9 Menggigit S4C, Ter-4 Gedi Subang, yang tayang pada tanggal 21 April tahun 2022, Heri Susanto menjelaskan mengenai hal tersebut. Heri Susanto pun mencoba memberikan penjelasan mengenai tentang anjing pelacak atau K9 yang gonggongan dan menggigit Danu. Pada saat itu saya juga ada di wilayah TKP dan malam itu pernah bertanya kepada kuasa hukum lainnya bersama media nasional lainnya, kata Heri Susanto. Jadi kata Heri Susanto, pada saat malam itu semua para saksi yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, yang dihadirkan di rumah TKP termasuk Danu. Sebelum Danu diendus anjing yang saya tahu waktu itu, pernah dieduskan barang lain, kata Heri Susanto. Kata Heri Susanto saat menurut informasi yang telah beredar, bahwa Danu ini telah digonggong dan digigit. Saya tidak meliput waktu gonggongan dan menggigit waktu itu, karena saya berada jauh di rumah TKP, kata Heri Susanto. Pihak kepolisian dalam mengungkap kasus Subang, pihak kepolisian juga sudah memintai keterangan dari beberapa saksi. Dan kata Heri Susanto, pihak kepolisian sudah punya jawabannya, mengapa Danu digonggong dan juga digigit anjing pelacak atau K9. Pihak kepolisian dengan profesionalisme yang dimilikinya, dan juga pengalaman untuk menggunakan K9 atau anjing pelacak ini tentunya sudah tahu seperti apa hasilnya nantinya. Apa dan bagaimana terkait dengan gonggong maupun digigit tersebut, tentunya pihak kepolisian sudah memiliki jawabannya. Hanya saja sampai saat ini pihak kepolisian masih juga belum menetapkan tersangkanya. Hal ini kata Heri Susanto tidak cukup untuk menentukan seseorang menjadi tersangka hanya berdasarkan dengan gonggongan dan gigitan anjing pelacak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP, Pasal 184 tentang alat bukti yang sah dijelaskan yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dan semua itu harus ada sinkronisasi atau juga kesesuaian antara satu sama yang lain. Tidak bisa hanya satu pihak saja. Ketika anjing pelacak menggonggong dan juga menggigit Danu saat itu, pihak kepolisian pun tidak akan langsung menganggap dia adalah pelakunya. Karena kembali ke pasal 184, harus adanya kesesuaian di antara keterangan pada saksi, keterangan ahli, surat dan juga petunjuk yang ada. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.